Tahu nggak sih kalian bahwa kita, antara orang dengan orang ataupun orang dengan benda di sekitar kita itu saling tarik-menarik. Tapi kenapa tidak terasa ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Video ini tentunya melanjutkan bahasan sebelumnya. Yang di bahasan sebelumnya kita membahas mengenai hukum Kepler. Di bahasan sebelumnya di hukum Kepler, Kepler menyatakan 3 hukumnya. Tapi yang Kepler lakukan itu kan menyimpulkan data yang dikumpulkan oleh Tycho Brahe. Hukum Kepler yang pertama bahwa planet lintasannya berbentuk elips. Tapi di hukum Kepler itu tidak menjelaskan mengenai kenapa lintasan planet itu berbentuk elips. Begitupun dari hukum yang kedua bahwa luasan yang disapu planet dalam waktu yang sama adalah sama. Itu pun ya udah begitu, tidak bisa menjelaskan kenapa sama gitu. Begitupun dengan hukum yang ketiga, T pangkat 2 sebanding dengan R pangkat 3. Kenapa begitu? Kepler belum bisa menjelaskan karena Kepler hanya menyimpulkan data dari Tycho Brahe. Newton lah yang kemudian bisa menjelaskan hukum-hukum Kepler yang 3 itu deh. Nanti bagaimana Newton menjelaskan hukum-hukum Kepler akan kita bahas di video berikutnya. Kita akan membahas dulu fokus ke hukum Newtonnya. Jadi Isaac Newton itu hidup dari tahun 1642 sampai 1726, atau ada yang menyebutkan 27. Ini bergantung ke kalender apa yang digunakan. Apakah kalender Gregorian atau kalender Julian, karena waktu itu ada perbedaan ya. Kalau dilihat dari rentang waktunya, ini berarti lahirnya Isaac Newton itu di abad yang sama di mana Johannes Kepler meninggal. Isaac Newton itu orang Inggris dan orang tuanya menurut cerita menginginkan Newton ini menjadi petani, tapi Newtonnya tidak mau begitu. Newton itu adalah mahasiswa dari Universitas Cambridge dan di tahun 1655 di wilayah kampusnya itu terjadi wabah yang namanya wabah pes, sehingga kampus Cambridge itu diliburkan selama 2 tahun ya. Nah, selama wabah itu Newton balik ke kampung halamannya. Dia jalan-jalan di kebun apel katanya. Dan ketika melihat apel jatuh, menurut cerita yang dipaparkan oleh teman Newton yang lebih muda dari Newton, yaitu William Stukeley, dia dapat inspirasi katanya. Tapi tidak dikatakan bahwa apel yang jatuh itu mengenai kepala Newton, seperti diceritakan di beberapa cerita yang lain. Jadi Newton berpikir, sesuatu yang menarik apel jatuh ke bumi adalah sesuatu yang sama juga yang menarik bulan ke bumi. Gaya tarik itu yang lalu kemudian dinamakan gravitasi tidak hanya sampai di apel, tapi diteruskan juga ke bulan begitu. Itulah kira-kira pemikiran dari Newton. Dan waktu itu usia Newton baru 23 tahun. Dan waktu itu juga sudah diketahui bahwa gravitasi di permukaan bumi itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Newton juga mengkalkulasikan tarikan bumi yang dialami bulan dengan cara seperti ini nih. Jadi kalau bulan itu mengelilingi bumi, maka ada tarikan yang mengarah ke bumi, ya. Tarikan ini yang kemudian menjadi percepatan sentripetalnya. Ya, percepatan sentripetal itu adalah V kuadrat per R, ya. R-nya kita namakan Rm deh. Rm itu jarak dari bumi ke bulan, ya, moon ya gitu ya. Dan kelajuan bulan mengelilingi bumi itu adalah keliling lingkaran dibagi dengan waktu putarnya ya. Nah, berarti 2VR per T periode bulan mengelilingi bumi yang pakai kuadrat seperti ini ya, per Rm. Sehingga kalau diteruskan jadi begini. Periode bulan mengelilingi bumi yaitu 27,32 hari. Sehingga kalau kita jadikan ke detik ini maka jadi 2,36 kali 10 pangkat 6 detik nih. Oh ya, dan waktu itu juga sudah diketahui jarak dari bumi ke bulan, jadi dari pusat bumi ke bulan, yaitu 3,84 kali 10 pangkat 8 meter. Kalau kita masukkan angkanya nih, ya, dapatlah percepatan gravitasi bumi yang dialami bulan adalah 2,72 kali 10 pangkat minus 3 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah,
kalau dibandingkan nih percepatan bumi yang dialami bulan dengan gravitasi di permukaan bumi, ya, kita bandingkan angka yang 2,72 kali 10 pangkat minus 3 meter per sekon kuadrat itu dengan gravitasi di permukaan bumi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, maka ini akan menghasilkan kira-kira 1/3600 nih. Selain itu juga kalau kita bandingkan nih jarak antara apel dengan pusat bumi, berarti pusat bumi ke permukaan bumi, kita bandingkan dengan jarak dari pusat bumi ke bulan, jari-jari bumi itu kan 6,37 kali 10 pangkat 6 meter. Walaupun waktu Newton ini bukan dalam meter, tapi dalam kaki ya. Maka ini menghasilkan 60,2 banding 1. Nah, jika perbandingan itu dikuadratkan, maka jadi sekitar 3.600. Nah, ini kan angka yang gampang menurut Newton nih. Jarak bulan dikuadratkan itu 3.600 kali dari jarak permukaan bumi, dan percepatan gravitasi yang dialami bulan yaitu adalah 1/3600-nya. Sudah mulai kelihatan nih bagi Newton nih polanya nih. Kalau begitu berarti gravitasi yang dialami bulan itu adalah berbanding terbalik dengan jaraknya dikuadratkan. Gitu ya, kira-kira ya, kelihatan polanya ya. Nah, tapi walaupun begitu, Newton tidak secara cepat mempublikasikan pemikirannya itu ya. Karena ada beberapa yang memang waktu itu belum bisa diterima. Jadi kalau misalkan jarak dari apel ke bumi, jarak dari mana? Dari permukaan bumi kah? Atau dari mana gitu ya. Karena yang menarik apel ke bumi itu tentunya adalah kontribusi gravitasi dari setiap titik yang ada di bumi ya. Tapi kok jaraknya dihitung dari pusat bumi? Berarti kalau begitu bumi dianggap sebuah titik dong. Yang belum diterima waktu itu, kalau bumi dianggap titik, tapi yang kita lihatnya adalah bumi terhadap matahari, okelah bumi dianggap titik. Tapi kalau bumi terhadap apel, ukuran apel lebih kecil dan juga jarak apel juga dekat ke bumi, itu menjadi cukup baru gagasan tersebut pada masa Newton ya. Lalu kemudian Newton di kemudian harinya mengembangkan mengenai kalkulus penghitungan ini, sehingga didapatlah bahwa kalau bentuknya seperti bumi, seragam gitu ya, kira-kira seragam, anggap seragam, maka kita bisa menghitung jaraknya itu adalah jarak dari apel, katakanlah gitu, ke pusat bumi, begitu. Nah, dia cukup lama tidak mempublikasikan pemikirannya. Tadi ya, dia berpikir pada tahun 1665 dan baru mempublikasikan penemuannya pada 1687. Berarti sekitar 23 tahun ya. Dan menurut cerita itu pun karena dia dipaksa oleh rekannya yang bernama Halley, yang terkenal karena nama Halley itu, Halley yang temannya Newton itu digunakan sebagai nama komet gitu ya. Karena katanya Newton tidak suka pertentangan, karena ada beberapa tadi anggapan-anggapan tadi yang masih waktu itu belum bisa diterima secara umum gitu ya. Jarak dari apel ke bumi dihitung dari pusat bumi itu juga belum bisa diterima. Tapi pada tahun 1687 dia mempublikasikan pemikirannya di Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, atau di beberapa buku hanya disebut Principia saja. Salah satu tulisannya mengatakan bahwa setiap benda di alam raya ini tarik-menarik satu sama lain dengan gaya yang sebanding dengan hasil kali antara massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara mereka begitu. Jadi inti dari pernyataan ini bahwa benda yang ada di alam raya ini, kalau dia punya massa, maka akan tarik-menarik dengan massa lainnya. Berapa besarnya? Nah, kalau ditanya besarnya, ini berbanding lurus dengan hasil kali massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Gitu kira-kira pemikiran Newton. Jadi, kalau dimatematiskan seperti ini nih, ya. F yang kemudian disebut dengan gaya gravitasi adalah sebanding dengan M1 kali M2 karena ada dua massa dibagi dengan R kuadrat. Supaya kesebandingan ini jadi sama dengan, maka harus ada konstanta. Ya, konstantanya lalu kemudian disebut G besar ya. Sehingga menjadi F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. G ini lalu kemudian disebut dengan konstanta umum gravitasi.
Tapi pada zaman Newton itu belum dilakukan percobaan untuk menentukan nilai G-nya. Barulah pertama kali dilakukan percobaan oleh Lord Cavendish pada tahun 1798. Berarti sekitar 100 tahun kemudian ya, lebih bahkan. Lalu menghasilkan yang sekarang diterima, yaitu G-nya 6,673 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Jadi intinya kalau misalkan ada benda satu punya massa M1 dan benda kedua punya massa M2 dan mereka berjarak R, maka benda ke-1 akan ditarik oleh benda kedua, begitupun sebaliknya benda kedua akan ditarik oleh benda ke-1. Jadi ini adalah gaya aksi reaksi. F12 dan F21 itu sama tapi berlawanan arah. Ya, ini karena aksi reaksi. Ingat lagi bahasan sebelumnya mengenai gaya aksi reaksi. Misalkan nih ya, menjawab juga pertanyaan yang di awal tadi. Dua orang bermassa masing-masing katakanlah sama ya 70 kg, berjarak 1 meter. Berapakah gaya gravitasi antara orang tersebut ya? Nah, kita masukkan deh. Gaya gravitasinya adalah G kali M1 M2 per R kuadrat ya. Kita masukkan G-nya 6,67 sajalah ya. Masanya 70, yang kedua juga 70 per 1 meter kuadrat. Sehingga akan menghasilkan gaya 3,3 kali 10 pangkat minus 7 Newton. Ini adalah gaya yang sangat kecil sekali untuk menarik benda atau orang yang massanya 70 kg. Sehingga kalau kita antara manusia dengan manusia itu nggak terasa tarikannya. Karena di badan kita atau di benda-benda lain di bumi itu ada tarikan yang lebih besar lagi, jauh lebih besar dari ini, yaitu dari bumi sendiri. Orang-orang ini kan punya gaya berat, ya, ditarik oleh bumi dengan gaya yang lebih besar. Jadi gaya yang 3,3 kali 10 pangkat minus 7 Newton ini tidak akan terasa, terlalu kecil untuk menyebabkan mereka saling mendekat. Begitu. Nah, itulah kira-kira sekilas mengenai hukum gravitasi Newton. Semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya menjelaskan mengenai bagaimana hukum Newton menjelaskan mengenai hukum Kepler. Terima kasih, saya Agung Firmansyah dari Tongsis Fisika.